Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa qala Allah ta'ala fi hadits al-qudusi, inna buyuti fil ardil masajidu wa inna zuwari fiha ummaruha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama puja dan syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan inayahnya. Sebahagian rahmatnya kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan waktu untuk dapat hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan suatu kewajiban kita selaku seorang muslim dan mukmin. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya dengan banyak-banyak kita menyampaikan sholawat atas Nabi, ini adalah membuktikan rasa cinta kepadanya, cinta kepada sunnah-sunnahnya, sehingga kita tetap istiqomah untuk menjalani dan mengamalkan sunnah-sunnahnya, sehingga kita nanti kelak mendapat syafaat di yaumil akhirah. Melalui mimbar ini khatib mengajak kita sekalian, kiranya mari kita meningkatkan takwa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, takwa yang sebenar-benarnya,
melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan kita istiqamah bertakwa kepada Allah, niscaya kita akan mendapat suatu kebahagiaan kelak, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai judul khutbah kita kali ini adalah rumah Allah, Baitullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kudusi, inna buyuti fil ardil masajid wa inna zuwari fiha ummaruha. Sesungguhnya rumah-rumahku, kata Allah, rumah-rumahku di bumi ialah masjid-masjid, dan para pengunjungnya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Hadis kudusi riwayat Abu Naim dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa Dia mempunyai rumah di bumi ini, yaitu masjid. Seluruh masjid-masjid tempat orang melakukan ibadah, termasuk masjid kita ini, itu termasuk rumah Allah. Kita melakukan ibadah dan mengabdi kepadanya, bertasbih, mensucikannya, karena itu masjid merupakan tempat yang termulia di bumi ini. Hadis ini menyebutkan bahwa orang-orang yang mengunjungi masjid dan memakmurkannya dengan sholat, zikir, sholawat, membaca Al-Quranul Karim, dan cara-cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tamu Allah. Kita merasa bersyukur pada hari ini menjadi tamu Allah di rumah Allah ini. Pada setiap kali kita mengunjungi masjid dengan panggilan daripada azan, itu sebenarnya adalah panggilan Allah. Hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah. Pada setiap kali waktu diseru kita untuk datang ke masjid ini untuk bertamu, dan disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamu Allah adalah tamu yang termulia, sebab sahibul bait, pemilik rumah, penerima tamu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah, juga beriman kepada hari kemudian, kemudian mendirikan ibadah sholat, mengeluarkan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata.
Karena itu semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang-orang yang berimanlah yang bisa untuk memakmurkan masjid. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kemudian melaksanakan ibadah sholat, mengeluarkan zakat, kemudian tidak takut kecuali hanya kepada Allah semata. Seterusnya dalam beberapa hadis bahwa pengunjung masjid dan orang-orang yang suka memakmurkan masjid termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Orang itu dapat dipastikan sudah beriman dan taat kepada Allah. Hadisnya di antara lain, innama ummarul masajidihum ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah keluarga yang dicintai oleh Allah. Siapa yang datang ke masjid untuk bersujud, berzikir, membaca sholawat, maka dia adalah kekasihnya Allah. Untuk itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ramaikan masjid ini. Kita membaca zikrullah di dalamnya, tawaduk, bersalawat, membaca Al-Quranul Karim, sehingga kita dinamakan sebagai ahlullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, memang banyak orang yang mengaku beragama Islam, akan tetapi belum tentu ia beriman, yang benar-benar beriman kepada Allah. Sebab iman dalam dada seseorang tidak dapat kita ketahui. Namun orang yang bilang pergi ke masjid untuk beribadah di dalamnya pasti termasuk orang yang beriman. Kita ini semuanya adalah orang yang beriman. Dari Umar, ada raktu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahum yaquluna innal masajid buyutullah fil ardi wa innahu haqqun 'ala Allah ayyukrim min zarahu fiha. Umar bin Maimun Al-Audi berkata, aku sering bertemu dengan orang-orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sering berkata bahwa masjid-masjid itu adalah rumah Allah di bumi. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan di dalam masjid tersebut orang-orang yang mengunjunginya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan melalui hadisnya, man tatahhara min baitihi summa masya ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridahu min faraidillah kanat hutuatuhu ihdaha tahuttu khatitatu wal akhrab tarfa'u darajatah. Barang siapa yang membersihkan diri di rumahnya kemudian berjalan menuju masjid,
yakni rumah-rumah Allah untuk menunaikan fardu dari Allah. Langkah yang satu menggugurkan dosa kesalahannya, dan langkah yang lainnya mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Kita telah berwudu di rumah, membersihkan badan, kemudian berjalan menuju masjid. Pada saat yang demikian, langkah yang pertama adalah menghapuskan dosa kita. Kemudian langkah yang kedua adalah menaikkan derajat kita. Demikian setiap langkah dosa kita diampuni oleh Allah, dan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kiranya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam memakmurkan masjid ini kiranya jangan kita lalai, karena kita berangkat dari rumah telah dicatat dengan dosa kita diampuni, kemudian derajat kita diangkat, kemudian masuk kita ke masjid dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah, tahiyatul masjid, kemudian salam. Selama kita berada di dalam masjid, maka malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini, berikan dia rahmat. Kalau memang kita 10 menit, 15 menit telah berada di dalam masjid, kita melaksanakan ibadah dengan dimulai dengan sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian baca istighfar, baca sholawat kepada Nabi. Jangankan membaca, duduk saja di dalam masjid ini, malaikat akan mendoakan kita, Allahumma ighfir lahu warhamhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Bayangkan hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seorang malaikat yang mendoakan kita yang suci daripada dosa, tidak berdosa, mendoakan kita agar diampuni dosa kita. Tentu kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa malaikat sehingga kita diberi rahmat, sehingga dosa kita diampuni. Lain lagi ditambah dengan istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dibaca seberapa yang kita mampu, kemudian ditambah dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seberapa kali yang mampu kita sebelum tibanya untuk pelaksanaan sholat yang wajib. Tapi ini terkadang tidak. Kita telah berangkat dari rumah setengah jam sebelum tiba waktu, kemudian kita duduk entah di kedai, entah di pelataran masjid, merokok, bergosip, bercerita dengan kawan, cerita yang sia-sia. Maka yang demikian sungguh merugilah orang yang demikian. Tapi kalau memang seorang yang tahu bahwasanya manfaat masjid itu, bagaimana keagungannya, tentu segera dia datang ke masjid dengan siap telah berwudu, kemudian melangkah
sampai ke masjid ini dia melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian dia beristighfar, mohon ampun dan lain-lain, membaca Al-Quranul Karim, selama dia berada di dalam masjid, malaikat mendoakannya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu melalui mimbar ini kami ajak kaum muslimin, sadarlah bahwasanya fungsi masjid ini memang sangat besar faedahnya bagi kita. Kita bangun dengan mewah, tapi hendak kita isi untuk beramal di dalam, malah masuk kita ke masjid dengan bercerita dan lain-lain sebagainya. Padahal malaikat sangat marah kalau seandainya ada dua orang bercerita hal dunia, maka malaikat menyampaikan, "Hai hamba Allah, hentikanlah berbicara. Ingatlah Allah." Di Pupujuo sehingga bercerita, maka malaikat menegur sampai 3 kali, "Hei yang dilaknat Allah, jangan keluarkan kata-kata sia-sia, tapi bertasbihlah, berzikirlah, ini adalah rumah Allah." Itu kiranya hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita ambil kesempatan di dalam sisa-sisa usia kita ini, kita manfaatkan masjid ini, kita makmurkan dengan bersolawat kepada Nabi, dengan berzikir, mengucap istighfar dan lain-lain, memperbanyak amal ibadah, sehingga pundi-pundi kebajikan kita penuh dan ampunan kita, dosa kita dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kami rasa inilah khutbah yang singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga khutbah ini menjadi penyemangat bagi kita untuk melaksanakan ibadah di dalam masjid ini, sekaligus untuk memakmurkannya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Kiranya kita nanti termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat olehnya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat, ya mujibas sa'ilin, ya rabbal alamin.
Allahumma ansurna nasran aziza waftah lana fatham mubina warzuqna kamalal mutaba'ati fi sihhatin wa afiyatin wa salama birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'dzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurukum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Faqimus shalah.